Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Islam dari kelas 6F Prodi PAI dari kampus Taima Alika Malang, membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas ujian akhir di matkul microteaching yang diampu oleh Al-Ustadz Ramadan Rahmat MPD. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamhu bihal junub wa tuslihu bihal qulub wa tamtaliku bihal usub wa talinu bihal suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man yusub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tanbih wa naf'ana lillah wa subhanahu wa ta'ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa naf'ana Allahumma inna nas'aluka al-ilma al-laduni wa nas'aluka al-hadi ya wahhab ya wahhab ya ghani. Allahumma aghna bil-ilmi wa zidna bil-hilmi wa akrimna bit-taqwa wa zidna bil-afiyah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa al-amn malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim ya rabbi ya karim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Ustadz absen dulu. Muhammad Afif Raharja, Muhammad Ubaidillah, Muhammad Ridwan, Ziyad Abdun, Hidayatullah, Ali Wafa, Nadif, Hidayat. Baik, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yang punya hajat, yang punya keperluan diberikan kelancaran oleh Allah. Alhamdulillah ya, kita diberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa berada di majelis taklim pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Pembahasan kemarin kita bahas tentang kewajiban Ada berapa sholat yang wajib? Zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya harus dilakukan di waktu-waktu tertentu ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, 5 waktu ini tidak boleh sampai keluar waktunya. Bahkan kalau bisa di awal waktu, karena afdalul a'mal as-sholatu fi awali waktiha. Amal yang paling bagus adalah sholat di awal. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang definisi sholat, apa itu sholat, apa itu fardu, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang sholat fardu, jamak, dan qashar. Jadi ada di sholat fardu itu ada istilah jamak sama qashar ya. Istilah jamak dan qashar itu terambil dari keringanan. Jadi ketika ada seseorang itu tidak bisa melakukan sholat pada waktunya karena ada suatu uzur atau suatu halangan, nah, di sini halangannya banyak yang akan kita bahas tentang perjalanan atau musafir ya, karena bepergian. Bagaimana sholatnya bepergian? Maka di situ ada keringanan yang namanya jamak dan qashar. Apa itu jamak? Jamak adalah ya, kita bisa dilihat dulu kitabnya, dibuka kitabnya di halaman 35.
dibuka halaman 35. Nah, itu ada sholat jamak dan qashar, sholat fardu jamak dan qashar. Sudah dibuka? Nah, kita akan bahas sholat jamak ialah, arti jamak adalah mengumpulkan. Nah, jadi mengumpulkan antara sholat. Apa yang dikumpulkan? Sholat yang seperti apa? Sholat yang seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa dijamak. Jadi yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar, di maghrib dengan isya. Nah, baik. Jadi jamak itu adalah menggabung dua sholat fardu menjadi satu waktu. Dan jamak ini terbagi menjadi dua. Itu sudah ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dilakukan di awal waktu, jamak takhir dilakukan di akhir waktu. Baik. Jadi jamak ada dua macam. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim dilakukan di awal waktu, jamak takhir dilakukan di akhir waktu. Bagus. Baik. Setelah itu ada yang namanya qashar. Keringanan yang satunya adalah qashar. Qashar adalah meringkas sholat. Dilihat di kitabnya, qashar adalah meringkas sholat. Jadi sholatnya diringkas. Yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya sholat-sholat yang mempunyai 4 rakaat. Apa saja? Dayat? Apa saja sholat yang mempunyai 4 rakaat? Kemarin kita sudah bahas. Zuhur, asar, isya. Ya, cuma 3 itu saja yang boleh diqashar. Selain itu tidak bisa diqashar. Sholat maghrib berapa rakaat, Anis? 3 rakaat. Jadi sholat maghrib apakah bisa diqashar? Tidak bisa. Subuh, Nadif, berapa rakaat subuh? 2 rakaat. Apakah bisa diqashar? Tidak boleh. Karena kalau diqashar jadi 1 rakaat, ya, bukan sholat namanya. Ya, sholat witir itu bukan sholat subuh. Nah, jadi ada jamak, ada qashar. Jamak artinya apa tadi jamak? Mengumpulkan. Qashar artinya meringkas. Baik. Jadi ketika kita mempunyai halangan seperti musafir, bepergian, maka ada yang namanya jamak dan qashar. Karena syariat itu tidak membebani orang Islam. Jadi ketika kita punya masalah seperti musafir, kan kita punya masalah. Ya, karena ada pepatah mengatakan, ada hadis atau perkataan para ulama, as-safar itu qit'atun minal azab. Ya. Bepergian itu sebagian daripada azab. Azab ini maksudnya kita itu perlu biaya, capek dan yang lain-lain. Nah, jadi ketika kita bepergian, maka ada yang namanya keringanan. Ya, paham? Keringanannya ada 2, ada jamak, ada qashar. Sekarang kapan kita sudah boleh qashar atau jamak? Ya. Di sini ada, di situ di buku dijelaskan jarak tempuhnya harus seperti jarak qashar, 82 km. Kurang lebih 82 km. Kita sudah boleh melaksanakan qashar. Tapi kalau jamak kita tidak harus sampai 82 km. Kapan? Ketika kita sudah melewati kecamatan, batas kecamatan. Batas kecamatan, hanya sampai di batas kecamatan. Ketika kita sudah keluar dari batas kecamatan, maka kita sudah boleh jamak. Apa itu jamak? Menggabungkan 2 sholat fardu di satu waktu. Ya, di satu waktu. Zuhur sama asar dilakukan di waktu zuhur atau asar. Ya. Jadi kalau jamak takdim, zuhur sama asarnya itu dilakukan di waktu zuhur.
Kalau jamak takhir, zuhur sama asarnya dilakukan di waktu. Paham tum? Baik. Untuk qashar itu harus keluar batas, melampaui batas atau mencapai batas 82 km. Sebelum ini tidak boleh qashar. Perjalanan kita dari sini ke Surabaya mungkin 60 km. Apakah sudah boleh qashar? Masih belum, tidak boleh, masih tidak boleh, masih belum sampai di batasan qashar. Tapi kalau perjalanan kita sudah 100 kilo, contohnya kita mau pergi ke Jember, itu sudah 100 kilo lebih, maka kita boleh ya, karena perjalanannya sudah 82 kilo lebih. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum Ustaz lanjutkan? Kalau sholat jamak itu hanya 4 waktu, zuhur dan asar itu gandengannya, maghrib sama isya itu gandengannya. Ya. Jadi tidak boleh asar sama maghrib digabung, tidak bisa, karena pasangannya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Jadi seperti itu. Ya. Untuk qashar itu hanya yang mempunyai 4 rakaat. Ya. Zuhur, asar, isya. Ya, jadi sampai zuhur, asar sama isya. Nah, seperti itu. Kalau maghrib bagaimana? Sholat maghrib hanya bisa dijamak, nah, tidak bisa diqashar. Kalau subuh tidak bisa dua-duanya, tidak bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Di sini siapa rumahnya yang paling jauh? Kamu rumahnya mana? Enggak, sekarang kamu tinggalnya di mana? Kalau rumahnya di Palu, tinggalnya di mana? Malang. Iya, di Malang. Ini yang di Malang. Yang lainnya ini orang Pasuruan semua. Yang ini Malang. Ya. Dari Malang ke sini itu kira-kira mungkin 30 kiloan. Ya, 30 kilo atau 40 kilo. Maka Ubay ini sudah bisa jamak apa tidak boleh jamak? Boleh dijamak karena bukan karena jaraknya, tapi karena keluar batas kecamatannya. Tapi kalau qashar apakah boleh, Ubay? Tidak boleh karena masih 40 kilo, belum memenuhi syarat batas. Seperti itu. Bisa difahami? Ya. Sudah? Kalau begitu dibuka halaman 36. Di halaman 36 di situ ada sebagian pertanyaan. Ya. Jadi kalian diskusikan masing-masing. Atau kita bikin kelompok saja. Kelompok 2 orang. Ya. Bisa di hadap-hadapan. Ya, yang depan ngadep ke belakang, yang belakang sudah ngadep ke depan. Ya. Jadi di situ ada kelompok, tugas kelompok. Ya, kalian diskusikan di situ. Yang tidak tahu atau yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustaz. Ya. Baik, bukunya sudah dikumpulkan dan sudah Ustaz koreksi dan semuanya jawabannya bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Baik, berarti kalian sudah paham tentang materi tentang jamak dan qashar. Ya. Jadi apa itu jamak? Apa artinya jamak? Mengumpulkan. Ya. Mengumpulkan 2 sholat di satu waktu. Nah, kalau qashar meringkas. Jamak terbagi menjadi 2, apa saja? Jamak takdim dan jamak ta'khir. Jamak takdim dilakukan, mengumpulkannya itu dilakukan di awal waktu. Kalau jamak ta'khir dilakukan di akhir. Jarak qasharnya harus sampai 82 km atau lebih. Itu batas qashar. Kalau jamak tidak ada batas qashar, tidak ada batas jaraknya, tapi ketika sudah melewati batas kecamatan, maka sudah bisa melakukan sholat jamak. Sudah semua? Bisa dipahami? Baik. Kalau begitu Ustadz ada PR buat kalian di halaman 37. Itu kalian kerjakan nanti di rumah dan Ustadz bakal koreksi di waktu yang akan datang. Baik. Sudah? Kalau begitu semoga apa yang bisa
Ustadz sampaikan bermanfaat, apa yang kita pelajari bermanfaat, apa yang sudah dipelajari semuanya bermanfaat juga untuk kita, bangsa kita, agama kita. Baik, Ustadz akhiri. Ini yang dari Ustadz, yang salah itu dari Ustadz sendiri, kalau yang benar itu dari Allah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.